Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Lagi alhamdulillah. sibuk apa Ustaz? Sekarang? Ya, sibuk di BWA aja. Ustaz, Ya, ya. saya itu dapat banyak mentionan atau masukan dari teman-teman yang nonton itu juga di sini. Itu penasaran nih sama Wakaf TV tentunya ya. Kenapa kok ada Wakaf TV? Dan tentunya memang kan Wakaf TV itu kan bagian daripada BWA. Ya. Artinya poin besarnya adalah BWA itu sendiri. Dan sekarang kemudian saya disarankan coba undang foundernya dong gitu. Kita pengen tahu, kita pengen ngedengar beliau bagaimana sih waktu itu membangun BWA itu seperti apa sampai kalau nggak salah udah 16 tahun ya sampai saat ini ya. Ya. BWA berdiri 2005. Oh, udah 2005 ya. Ya kegiatan sosialnya 2007 memang yang ya. pertama. Ya. Jadi sekitar 16 tahunan lah ya, katakanlah seperti itu. Nah, tapi sebelum saya atau kita ngobrol tentang BWA, saya mau tahu dulu sedikit profil nih, perjalanan hidup sampai karir sampai menemukan ide untuk membangun BWA. Ya, ya. Silakan Ustaz, bagaimana Ustaz? Ceritanya, coba ceritain dong. Nah, gitu ya. Saya ini anak pertama, lahir tahun 1965. Jadi usia saya sudah cukup masih muda Ustaz. tua, 57 tahun sekarang. Saya sejak kuliah sebenarnya itu sudah senang untuk melakukan aktivitas bisnis. Masya Allah. Saya waktu kuliah itu pernah jualan kerupuk kulit di kampus. Iya, ngisi warung-warung di sekitar kampus. Masya Allah. Keuntungannya per bulan itu waktu itu ya 50.000 rupiah. 50.000. Besar nggak ketika itu? Iya, saya rasakan cukup besar ketika itu. Karena teman saya per bulannya dapat wesel dari orang tua itu 25.000. Oh iya. Sementara saya keuntungan jualan kerupuk kulit itu 50.000 gitu. Terus uangnya untuk apa? Uangnya sebagian besar untuk melakukan kegiatan kerohanian di kampus waktu itu. Gitu. Jadi bukan untuk keperluan saya pribadi. Kebetulan kan saya rumah orang tua di Jakarta. Ya. Jadi secara jarak nggak terlalu jauh itu. Saya kalau pulang dan sebagainya nggak butuh biaya yang terlalu besar gitu. Sementara ketika itu ya orang tua masih mensuplai kebutuhan bulanan saya. Sehingga keuntungan dari kerupuk kulit itu sebagian besar itu digunakan untuk kegiatan kerohanian di kampus. Begitu lulus dari kuliah, keluarga saya itu keluarga pegawai negeri. Jadi saya diminta oleh ibu saya terutama, Mas, nanti kalau sudah lulus kerja jadi pegawai negeri ya. Saya ketika itu tidak merespon keinginan dari ibu itu. Karena apa? Karena alasan ibu masuk pegawai negeri itu supaya nanti kalau sudah tua dapat pensiun. Gitu. Sementara saya baru lulus kuliah gitu, berpikirnya sudah tua untuk dapat pensiun. Saya bilang nggak tertarik saya gitu kan dalam hati gitu. Nah, sehingga saya tidak merespon dengan melamar sebagai pegawai negeri. Kemudian karena melihat saya tidak merespons tawaran jadi pegawai negeri, ibu saya menawarkan, kebetulan bapak itu punya teman baiknya, direktur utama salah satu bank BUMN ketika itu. Kemudian saya ditawarkan untuk ngelamar jadi pegawai bank tersebut. Dan saya ketika lulus kuliah itu sudah tahu kalau riba itu haram gitu kan. Jadi saya nggak ngerespon juga ketika itu. Betul-betul nggak merespon ketika itu. Nah,
pekerjaan pertama saya itu adalah saya bekerja di sebuah kegiatan usaha yang dipimpin oleh teman kos saya. Di waktu itu namanya Koperasi Pemasaran Hortikultura. Saya tahun 92 saya nikah. Setelah saya nikah pulang ke Jakarta, saya dengan istri saya main ke Koperasi Pemasaran Hortikultura itu. Saya ceritakan, saya sekarang sudah nikah gitu kan. Bisa nggak saya ngelamar kerja di sini? Alhamdulillah, saya dipersilakan ngelamar dan saya diterima di situ. Saya bekerja di Koperasi Pemasaran Hortikultura itu. Pekerjaannya sebenarnya lebih banyak saya belajar berbisnis ketika itu, karena pekerjaannya terkait supply hortikultura ke restoran, ke hotel, gitu, ke catering dan sebagainya. Aktivitas itu saya tekuni gitu kan, karena terkait dengan aktivitas seperti bisnis lah, nego dengan restoran, nego dengan hotel, nego dengan catering dan sebagainya. Jadi saya menikmati betul ketika itu. Sampai kemudian pekerjaan saya berikutnya tahun 96 saya kerja di Harian Umum Media Indonesia, bagian sirkulasi. Sirkulasi. Tahun 99 saya mengundurkan diri dari Media Indonesia. Saya bekerja di harian yang dimiliki oleh teman saya lainnya, gitu kan, sebagai sirkulasi juga. Sampai kemudian terakhir saya keluar dari harian itu, saya membantu Dompet Duafa Republika waktu itu. Tahun berapa sih ya? Dompet Duafa Republika itu tahun 99 kalau tidak salah. Ya. Tahun 9 itu saya mulai itu membantu di sana, di tebar hewan kurbannya. Gitu. Iya iya. Nah, selesai dari tebar hewan kurban Dompet Duafa itu tahun 2002 kalau salah. Saya mulai kegiatannya bisnis kecil-kecilan, jualan sepatu, jualan baju dan sebagainya. Sampai 2004 saya bikin usaha percetakan. 2004 ya. 2004 percetakan. Nah, 2004 bikin percetakan di Blok M. Blok M. Karena Blok M itu kan banyak kios-kios cetak tuh. Nah, saya membeli kios cetak teman saya waktu itu. Akhirnya saya berbisnis percetakan di sana. Nah, tahun 2004 itulah saya bergabung atau diajak oleh teman bergabung dalam sebuah kegiatan namanya Gerakan Wakaf Sejuta Al-Quran. Tahun 2004 tuh. 2004 ya. Gerakan Wakaf Sejuta Al-Quran yang diselenggarakan oleh waktu itu penyelenggaranya adalah PWNU Jakarta. Oh, Masya Allah. Nah, berlangsung kurang lebih 10 bulan lah, nggak sampai setahun itu. Karena ketika itu ide wakaf, apalagi wakaf Quran memang belum besar, mungkin baru orang mungkin baru mendengar gitu kan, sehingga 10 bulan itu respon dari masyarakat juga tidak terlalu besar. Akhirnya 10 bulan berhenti itu kegiatan gerakan wakaf sejuta Al-Quran itu. Nah, ide wakaf sejuta Al-Quran itu menarik betul perhatian saya. Sehingga ketika saya bertemu dengan teman saya melontarkan pertanyaan, "Her, antum punya ide apa?" Karena kita butuh dana untuk dakwah. Saya bilang, saya punya ide wakaf Al-Quran. Seperti apa itu idenya? Saya ceritakanlah pengalaman saya itu. Teman saya itu tertarik dengan ide saya. Sampai akhirnya kemudian kami dengan beberapa orang teman yang lainnya mendirikan LSM, Badan Wakaf Al-Quran. Itu di tahun 2005.